Hukum saja, yang penting satu badan dari kepala sampai kaki terbasuh oleh air. Bagaimana caranya terserah. Jadi yang wajib sebenarnya cuma itu saja. Kemarin sudah kita singgung. Misalnya dipegang kepala, kaki dimasukkan ke dalam kolam, keluarkan lagi, sudah sah itu. Darurat ya Pak ya. Atau disiram dari jarak jauh misalnya. Jadi nggak ada ketentuan-ketentuan khusus. Ya, ini hanya tambahan-tambahan saja. Itu yang wajibnya. Wa akmalul husli, adapun cara yang sempurnanya, cara yang dengan sunnahnya, cara yang bagus di dalam memandikan mayit, lahu khutuwat, ada beberapa step-step yang harus dilakukan. Jadi besok kalau kita mandikan siapapun, kerabat, keluarga, orang tua, teman, atau kita kebetulan memandikan, cara-cara ini dilakukan yang terbaik. Yang pertama, yudha'ul mayyitu 'alal mughtasal. Mayit itu ditaruh di atas mughtasal. Mughtasal di sini tempat memandikan. Apakah itu meja? Ini seperti ini, boleh ini namanya mughtasal. Atau ya macam-macam. Kalau kita biasa pakai apa namanya itu? Keranda ya. Keranda yang buat memandikan, ya. Itu namanya mughtasal. Jadi taruh di atas tempat yang tinggi. Wa yakunu 'ala lawhin. Ya. Ya, tadi di atas, bukan di bawah, Di atas meja, atas papan, ya, atau yang semisalnya. Wa yakunu 'ala lawhin fihi suqun. Dan disunahkan kalau membuat mughtasal, membuat meja untuk memandikan, itu yang ada lubang airnya, ya, yang ada lubang. Jadi jangan cuma meja kosongan begini, ada gulungan-gulungan airnya. Kenapa? Li'alla ya'uda ilaihi rasyas, supaya air yang kita pakai memandikan itu nanti tidak memantul kembali kepada kita yang memandikan, juga kepada si mayit tersebut, sehingga airnya langsung turun. Ya. Wal afdal an yakuna fi mahalli ra'si ala min mahalli rijli. Ya, an yakuna mahalla ra'si ala min mahalli rijli. Dan disunahkan lebih afdal lagi kalau mughtasal itu agak miring. Jadi posisi kepalanya lebih tinggi kebanding posisi kakinya. Walaupun rata boleh, tapi lebih afdal. Cuma jangan miring sekali, ya. Miring sedikit. Supaya air yang dari kepala tadi turun ke bawah, dan di sini ada pembuangan air suhu, lubang. Gitu ya. Jadi kalau bikin, jangan cuma main bikin aja, kita beli jadi. Kita kasih tahu sama yang membuat. Biasanya masjid-masjid punya, atau di sini punya atau belum. Nanti kalau bikin itu dibikin yang seafdol mungkin, gitu kan. Biasanya kan kalau di penjual-penjual itu sudah jadi, gitu kan. Kalau bagus kita beli, tapi kalau misalnya ada yang kurang pas, kita suruh bikin yang bagus. Turun sedikit, di bawahnya ada lubang. Wa yakunu fi thawbin raqiq. Lalu si jenazah atau mayit yang mau kita mandikan tadi ditutupi oleh kain yang lembut. Oleh kain yang lembut. Satu badan dari kepala sampai kaki, full. Tutup dari wajah sampai kaki. Nanti kita praktek, Pak, ini kita bicara teori dulu. Full. Kainnya apa? Kain yang tipis. Kain yang air kalau disiram tembus. Ya. Lebih afdolnya lagi di bagian surah sampai dengan rubah, dari pusar sampai dengan lutut ada kain yang lebih tebal, didobel, untuk tidak melihat aurat daripada si mayit tadi.
Karena kalau kain putih tipis itu disiram air langsung terlihat semua yang ada di badan. Jadi di bagian dalam atau di bagian luar, ya, ditaruh kain. Di mana? Jadi dua kain, dipusar sampai ke lutut satu, lalu kain satu badan, menutupi warna putih. Jelas Pak? Karena nanti ada kaitannya ini. Kalau nggak pakai itu, aurat daripada jenazah itu pasti akan terlihat. Ya, pasti akan terlihat. Mustaqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihatil qiblati. Ya, diterletakkan posisinya dan telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya, Pak. Jadi misalnya kiblatnya sebelah sana, kepalanya di sini, kakinya di sini. Tidur, terletak, kakinya di kiblat, tutup kain putih, di bagian sininya ada kain lagi. Ya, seperti itu. Jelas atau tidak, Pak? Jadi telapak kakinya menghadap ke kiblat. Wa yakunu ghuslu fi khalwatin, dan tempat memandikan jenazah itu tempat yang tertutup, tempat yang tertutup. Jangan di tempat yang terbuka, yang orang-orang lihat. Ya, nggak boleh. Tempatnya kan tertutup. Wa tahta saqaf, bukan hanya tertutup pinggirannya, atasnya juga. Jadi jangan cuma dikasih seperti hordeng, satir begitu, tapi atasnya langit kelihatan. Di dalam yang tertutup, ya terserah untuk ruangan kah atau apapun itu, yang penting tertutup pinggirnya, atasnya juga tertutup. Apa tujuannya? Supaya nggak ada orang lihat, supaya tidak ada yang. Jadi semakin tertutup semakin bagus, semakin tertutup semakin bagus. Dan tidak boleh ada yang hadir di tempat pemandian atau yang kita tempati untuk memandikan jenazah itu, kecuali hanya yang memandikan dan orang yang membantu memandikan, atau tambahan setidaknya hanya wali keluarga daripada orang yang meninggal, yang mewakili satu orang. Jangan yang lain nggak mau ngapa-ngapain, cuma pengen lihat, nggak boleh masuk. Ya, boleh. Anda mau pengen, mau lihat, ya. Mau lihat nggak bisa memandikan atau yang membantu. Misalnya seorang bapak meninggal, yang memandikan orang lain yang memandikan, yang membantu. Anaknya boleh, anaknya boleh. Satu dua orang, ya. Bantu-bantu kalau bisa, kalau enggak ya. Selain itu jangan. Jadi semakin tertutup, jangan dibuka, jangan malah siapa aja masuk. Ya, tidak boleh. Karena tidak boleh dilihat, apalagi diperlihatkan. Ya. Ini masih ada banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Lagi di foto, wajahnya lagi dimandikan. Ini salah satu hal yang diharamkan dan tidak dibenarkan. Paham ya? Seperti itu. Wa yughadda wajhuhu min awwali ma yada'uhu 'ala al-mughtasal. Dan semenjak awal ditaruh jenazah tadi di atas meja, di atas tempat memandikan, mughtasal, kita bilang mughtasal ya. Jadi kalau bilang mughtasal artinya tadi Anda memandikan. Itu semenjak awal sudah ditutup wajahnya, jadi bukan dari leher langsung ditutup. Kepala itu terbuka gitu, wajah juga dari awal sudah ditutup, dari kepala sampai dengan kaki full. Ya, seperti itu. Nah, ini posisi pertama yang kita lakukan. Jadi itu step yang pertama, itu memposisikan dan menaruh jenazah pada tempatnya dengan cara yang benar dan tempat yang benar. Sebenarnya nanti kalau kita praktekkan,
Ada juga cara mengambil kain yang pertama lalu ditaruh kain yang kedua. Sekarang nggak bisa saya kasih teori karena nggak ada contohnya gitu. Jadi kan waktu pertama kali dipindahkan itu masih pakai kain yang pertama tadi sebelum kita taruh di komputer kan nggak mungkin dibawa dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, terus kita mau ganti kain putih itu nanti ada caranya nanti. Sehingga tidak terlihat auratnya tapi kainnya tergantikan. Ya, nanti kalau kita praktekkan. Itu step yang pertama. Lalu step yang kedua, setelah kita taruh yang benar, tempatnya benar, caranya benar, arah kiblat semua sudah rapi, yaj'alul ghasilu 'ala yadihi al-yusra khirqatan. Nah, ini si orang yang memandikan harus siap kain banyak. Harus siap kain banyak, terutama sarung tangan kalau bisa. Sarung tangan yang berbahan kain lebih afdal daripada sarung tangan yang berbahan kain. Paling afdal sarung tangan berbahan kain. Ya. Untuk dipakai di tangan kiri. Jangan cuma satu, siapkan banyak. Berapa saja yang banyak pokoknya? 5 ke 10 dengan tangan di situ. Harus standby. Yang wajib memang satu saja nanti, tapi sunnahnya banyak karena nanti akan diganti berkali-kali. Jadi bukan cuma sekali pakai, tapi diganti berkali-kali. Ini juga kadang-kadang nggak disiapkan itu. Siram-siram mandi saja dan banyak kesalahan nanti dalam memandikan. Ya. Sarung tangan yang berbahan kain ya, tahu kan? Sarung tangan itu ada bahan yang plastik, ada bahan silikon, ada bahan macam-macam. Yang berbahan dasar kain, ya, yang paling afdal. Dipakai di sebelah kiri, tangan kiri dipakai. Ini yang pertama kita pakai sarung tangan sebelah kiri. Wa yasubbu 'ala al-mayyiti ma'an khalisan. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyiramkan air kepada mayit, air yang khalis, air yang tidak tercampur apa-apa, air murni, air bersih. Siram. Dari mana? Min ra'sihi ila qadamaihi, dari kepala sampai kepada kaki. Ya. Wa yadluku bi yadihi al-yusra jami'a badanihi. Dimasukkan ini tangan kiri yang tadi sudah dipakaikan sarung tangan berbahan dasar kain itu menggosok seluruh badan dari kepala sampai dengan kaki. Jelas ya? Gimana caranya? Nah, misalnya kalau ada yang pakai selang, itu selang siram, ya, terus kita gosok. Tangannya yang masuk, bukan bajunya dibuka. Paham itu kan? Ya. Jadi misalnya di sini ada jenazah, ada manusia. Ini kepala, ini kaki, kiblat di sana. Gimana caranya? Ini tangan tadi pakai sarung tangan begini. Bukan siram, paham nggak? Ya, ini keliru. Tapi tangannya yang masuk. Jadi ini tadi kain putih yang saya maksud. Ya, dari kepala digosok, pelan-pelan. Semua sampai kepada kaki. Ya, sampai kepada kaki. Jelas ya kira-kira seperti itu. Sehingga seluruh badan terbersihkan. Jelas. Baik, itu step yang pertama. Yang pertama, kalau posisinya berada di atas muhtasal. Nah, kalau posisinya tidak pakai muhtasal, tidak punya meja, tidak punya keranda, yusnidul ghasilul mayyita birifqin fayaj'alu rukbatahu min qafal mayyit yasnudu bihima dhahra. Kalau nggak pakai muhtasal, posisi mayitnya di bawah, di atas kaki orang yang memandikan. Jadi ada berapa orang? Tergantung. Nanti modelnya macam-macam. Jadi jenazah itu ditaruh di atas kaki orang yang memandikan, ada berapa? Ini kalau posisinya di bawah.
dipegangin. Jadi jangan ditaruh di lantai gitu, tapi di kaki. Jelas. Nah, kalau posisinya di bawah. Jadi lutut orang itu menjadi tempat bersandar daripada mayit. Punggungnya ditaruh situ terus ke bawah. Ya Pak, ada berapa orang? Tidak cukup cuma satu. Wa yakul ghasilil yumna takunu ala katifil mayyit wa ibhamu yadihi fi nakrati qafal mayyit. Posisi orang yang memandikan. Jadi kalau tadi sudah ditaruh ada beberapa orang yang megangin, yang memandikan, itu mengangkat daripada badannya si mayit, tangan kanannya posisinya ibu jari sama telunjuknya ini memegang tengkuk leher belakang mayit. Jadi pas kita angkat, pegang. Kenapa? Li'anna yamina rasahu, supaya kepalanya enggak jatuh-jatuh. Enggak begitu. Jadi jangan main angkat sembarangan gitu. Mentang orang lain, misalnya kalau kita mandikan orang, itu kepalanya begini, dipegang supaya kepalanya bisa kita yang gerak-gerakkan, dan dijatuhkan gitu saja. Wa yamsahu hina idzin biyadihi yusra batnahu. Setelah diangkat, ini ngapain diangkat? Jadi posisinya sekarang seperti setengah duduk mayitnya. Seperti setengah duduk. Tangan kanannya pegang leher. Tangan kiri yang memandikan itu mulai menekan turun daripada perut si mayit. Pelan. Diusap, ditekan pelan-pelan. Liyakhruja ma fi batnihi, untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran-kotoran yang masih ada di perut daripada mayit tersebut, dikeluarkan. Turun ke bawah. Nanti keluar kotoran-kotoran itu. Ya, sisa-sisa yang masih ada. Terus sampai bersih. Ini kalau posisinya tadi di bawah. Kalau di atas lebih gampang, diangkat aja sama seperti tadi, didudukkan, ya. Jadi mayitnya posisinya setengah duduk gitu, ya. Sambil yang lain ini siram terus, tidak berhenti menyiram, ya. Jadi yang membantu itu mengeluarkan air, apakah pakai keran atau pakai air dari cidukan, terus siram. Nggak berhenti. Yang memandikan yang usap-usap. Jadi jangan kasih yang memandikan ikut nyiram. Yang memandikan itu tidak nyiram-nyiram. Dia hanya menggosok, hanya mengusap. Yang nyiram itu yang bantuin. Maka itu ada yang membantu orang-orang di situ. Nah, yang bantu itu nyiram. Jadi sebagaimana ada saat Rasulullah SAW dimandikan oleh beberapa orang. Yang memandikan itu, yang pegang-pegang itu adalah tugasnya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, gitu. Siram terus. Wa yataharral al-bukhura min awwal al-ghusl ila akhirih liyasmura raihat. Dan disunnahkan untuk memperbanyak bukhur semenjak awal memandikan. Jadi dibakar bukhur itu dari awal, pas tadi kita takut, bahkan disunahkan dari semenjak pertama kali meninggal, sebelum kita pindahkan. Bukhur itu wangian yang dibakar, wangi-wangian yang dibakar. Apa namanya kalau di sini? Hah? Apa Pak? Dupa, iya. Dupa. Ya. Nanti kapan-kapan kalau kita praktek nanti ada bukhur, alhamdulillah. Nanti kita bukan yang wangi-wangi nggak enak, bukan ya. Wanginya yang wangi bagus gitu. Bukhur. Sunnah memang pakai bukhur ini. Kalau kita masih hidup ya di rumah ya, bukhur. Ya. Baik, itu bukhur ditaruh di ujung-ujung.
Di ruangan tempat memandikan bukhur itu banyak sana satu bukhur. Supaya apa? Supaya menutupi bau yang tidak sedap daripada kotoran yang keluar daripada perut si, supaya yang kita cium wangi-wangi saja, ya, dan sunnah. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tapi dikasih wangi-wangi. Jadi wangi sekali, wangi sekali. Jadi kalau rumahnya orang yang ada mayit di dalamnya, itu sunnah wangi itu nggak lepas itu. 24 jam. Jadi orang yang datang takziah, orang yang itu wangi bukhur. Harus sedia itu bukhur. Ini masih jarang saya lihat tradisi ini. Masih belum ada gitu. Harusnya ada, lupa ya. Lupa. Tapi beda ya, bukhur yang saya maksud sama dupa yang di sini mungkin beda ya. Bukhur yang saya maksud ini, bukhur itu ya, macam-macam. Nanti ada yang berbahan dari kayu-kayuan yang dicelup ke dalam minyak-minyak wangi yang harum, macam-macam. Atau ada yang pakai oud gaharu, ya, wangi. Nanti di sini kita praktek, disiapin insya Allah. Ya, Musal kita praktek, insya Allah siapkan. Baik. Ini hal yang tadi dilakukan summa yu'iduhu kama kana, lalu diulang berkali-kali sampai bersih. Ingat, itu selalu air tidak berhenti, Pak. Jadi kalau kotorannya turun apa semua, siram langsung, bersihkan. Jangan dibiarkan, jangan disiram turunin, biarkan, jangan. Siram terus langsung. Yang di bawah lain lagi, dorong air-air yang turun tadi sampai bersih, tidak ada kotoran, wangi, tidak ada bau. Ini cara yang terbaik kita lakukan. Itu step yang ketiga ya, step yang ketiga. Gimana? Apa? Boleh, Pak, boleh. Jadi nggak harus pakai cidukan, pakai selang boleh, pakai cidukan boleh, ya sama saja. Malah pakai selang lebih bagus, lebih gampang, ya, lebih gampang. Cuman yang pegang selang jangan orang yang memandikan, orang yang bantuin. Yang memandikan itu dia nggak pegang apa-apa. Dia cuman selalu di tangan kirinya menggunakan sarung tangan yang berbahan kain tadi. Selesai kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perut tadi dan sudah bersih semua, kembali kita turunkan. Ini sarung tangannya buang. Ambil lagi sarung tangan baru sekarang. Jelas? Sarung tangannya tadi, yang satu itu buang. Ambil lagi sarung tangan baru, pakai sarung tangan yang baru. Step yang selanjutnya, yunajjil ghasilul mayyita fayaghsilu qubulahu wa duburahu wa ma hawalaihi ma biyadihi al-yusra. Baru diistinjakan, dicebokin bahasanya. Setelah tadi sudah, sekarang kita istinjakan. Kita ceboki si mayit tadi. Karena kan tadi sudah keluar kotoran-kotorannya. Nah, ini tadi memakai sarung tangan hukumnya sunnah. Khusus yang ini wajib. Karena tangannya akan menyentuh kepada kubul dan juga dubur daripada mayit. Ini wajib hukumnya kalau yang ini. Maka tadi saya bilang minimal ada satu, yang lainnya sunnah. Kenapa? Karena yang ini hukumnya wajib. Kalau kita tidak pakai sarung tangan, haram. Yang ini ya, kalau tidak pakai sarung, mohon maaf masih banyak yang tidak pakai sarung tangan itu. Ya, pada saat memandikan. Ya boleh, walaupun itu mayit, haram hukumnya. Jadi pakai sarung tangan. Diistinjakan di sekitaran kubul dan dubur. Sekitaran kubul dan dubur itu kita air disiram banyak di situ di atas. Nah caranya sama seperti yang tadi saya katakan, bukan dibuka, Pak. Dibuka terus kelihatan terus disiram, bukan. Gimana caranya? Tangan kirinya tadi sarung tangan baru masuk, di atas ada yang siramin air, orang lain yang bantuin. Kita cuman gosok-gosok, bersihkan sama seperti orang cebok. Jelas ya, Pak? Tangan yang masuk, tidak boleh dibuka, tidak boleh kelihatan. Jelas ya, Pak? Tidak perlu kalau itu ya.
Itu kalau itu digosok terus, bersihkan, disiram. Jelas ya? Kira-kira siram air turun semua. Ya. Kalau yang ini wajib pakai sarung tangan, nggak boleh tidak. Ya. Enggak perlu dari atas. Makanya tadi pakai sarung kain yang tipis, ya. Atas banyak sampai basah. Makanya air itu nggak putus-putus terus, ya terus. Tangannya aja yang bergerak seperti itu. Ya. Wa yukthiru sabbal ma'i 'alaihi liyadhhab 'ainul khariji wa rihu ma'amkan. Tadi. Dan diperbanyak di sini siramnya, terus-terusan berkali-kali sampai betul-betul menghilangkan ain al-kharij, wujud daripada najis-najis yang ada. Yang tadi kita keluarkan yang masih tersisa di tempat-tempat sekitar dipastikan betul sampai hilang terbawa oleh air. Bersih. Warihu dan menghilangkan bau-baunya. Sampai baunya sudah tidak ada. Jadi kalau masih tercium bau, bukan tangan yang dicium ya, bau yang ada di sini masih tercium, terus disiram air, ya. Ini tidak semua orang tapi Pak ya, ada orang bersih wangi sekali, ya. Ada yang sudah nggak ada apa-apa dikeluarkan, nggak ada apa-apa yang keluar, ya, bersih. Tapi normalnya ya ada kotoran. Jadi itu biasa, nggak usah bingung, paham atau nggak ini kira-kira ya? Kotoran. Baik, itu digosok. Buhur terus itu. Kalau buhurnya sudah mulai habis, taruh lagi sampai wangi, bersih. Nah, ini step yang keempat tadi, ya. Sampai sudah istinjanya selesai. Buang Pak. Ini dibuang lagi. Jelas. Ambil lagi sarung tangan baru. Pakai sarung tangan baru. Ya. Tsumma yuzilul ghasilu bi khirqatin ukhra tadi ya. Lalu setelah itu dia ambil lagi sarung tangan yang baru. Yuzilu al-ghasilu al-awsakh. Sekarang kita bersihkan kotoran-kotoran yang bukan najis. Kalau yang tadi yang najis yang keluarnya dari kuku dan dubur. Sisa-sisa kotoran yang ada, allati tahta adfarihi wa fi udunaihi wa anfihi wa famihi wa kadza fi 'ainaihi. Ya. Nah, sekarang kita membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di jari-jari, di kuku-kuku, di hidung, di mulut dan di mata. Nah, di sini menggunakan kalau kita sekarang itu boleh pakai cotton bud. Pakai cotton bud. Jadi pegang tangannya, itu kuku-kukunya yang ada kotor-kotor dibersihkan, Pak. Dikeluarkan baru bersihkan. Ya. Bersihkan. Kuku kanan kiri sudah kita lihat ada, hidungnya, mulutnya bersihkan. Matanya biasanya ada kotoran-kotoran, itu dibersihkan. Pakai cotton bud, bersihkan. Kakinya juga selesai sudah bersih. Ini bukan najis tapi kotoran-kotoran bersih sampai lagi tidak ada, ya, tidak ada kotoran-kotoran tersebut. Setelah itu step yang selanjutnya, ya, yuwaddi'ul ghasilul mayyita wudu'an kamilan bisunanihi ma'a adhkarih. Baru diwudu'i, diwudu'i. Ganti sarung tangan baru. Diwudu'i secara sempurna dengan sunnahnya. Dengan sunnahnya. Jadi wudunya wudu sama sunnahnya. Kalau ikut perspektif mazhab al-Imam Syafi'i, bahkan dengan bacaan zikir-zikir yang mustahab yang dulu di bab wudu pernah kita ajarkan. Jadi zikir-zikir yang dibaca dari awal sampai akhir, ya, itu juga dibaca. Atau kalau nggak pakai zikir, minimal wudunya wudu sempurna dengan sunnah. Jadi pertama yang kita lakukan setelah tadi kotoran sudah bersih, kita ganti sarung tangan baru. Yang memandikan melakukan niat. Yang memandikan melakukan niat apa? Nawaitu sunanal wudu. Saya berniat, itu kalau bahasanya ya, tapi niatnya di hati. Ya, kalau dibahasakan seperti itu. Orang ini berniat melakukan sunnah wudu, bukan berniat wudu. Niat sunnah wudu.
Karena sunnah-sunnahnya akan kita lakukan semua. Ya. Enggak apa? Enggak perlu. Ya kalau bisa memungkinkan ya, kalau enggak memungkinkan enggak usah dicoba. Ya, sama seperti orang bertanya gips apa namanya? Bukan gips apa namanya? Besi yang ada di badannya atau yang semisalnya. Yang tidak bisa enggak usah dipaksakan. Ya, seperti itu. Itu nanti ada bahasannya ya. Setelah kita nanti ada. Oke, ini kita yang manusia normal dulu, yang normal. Jelas ya kira-kira? Baik. Diniatkan, nawaitu sunnah wudu. Kita berniat sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah wudu. Dari awal kita. Dari awal wudu yang sempurna. Tadi sarung tangannya sudah diganti, Pak ya. Kenapa sarung tangannya diganti? Sebab di dalam sunnah-sunnah wudu itu nanti ada bersiwak, dan disiwaki si jenazah tadi. Cuman tidak pakai kayu siwak. Dalam hal ini disiwakinya menggunakan kain, Makanya kainnya yang baru. Wa takunu khirqatun ala yadihi al-yusra malfuqatan liyusawwikahu bisabbabah. Ya. Tadi di tangan kirinya sarung tangan yang baru menggunakan jari telunjuk itu digosok giginya sih. Gosok pelan-pelan. Itu disiwaki. Dengan niat disiwaki. Lalu setelah disiwaki, ini semuanya Pak ya. Jadi stepnya nggak usah saya kasih tahu. Kalau yang ingat bab wudu itu ada berapa sunnah-sunnah? 70 lebih. Itu diamalkan semua itu. Di bab wudu kita cuci tangan, madmadah, masukkan air ke mulutnya, gosok-gosok di hidungnya, lalu diangkat kepalanya sedikit supaya dikeluarkan. Kan sunnah, kumur-kumur istinsyaq jenazah. Kumur-kumur istinsyaq. Seperti itu. Lalu apa? Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, semua disunahkan. Wudunya sama seperti kita wudu. Sama, cuman pelan-pelan caranya. Seperti itu. Wajibu niyatul wudu, dalam hal ini wajib berniat wudu. Jadi kalau niat sunnah wudu itu di awal, nah pada saat ingin membasuh wajah, kita berniat wudu. Untuk siapa? Mayit dan dalam hati saja kita niat berwudu, ya, untuk si mayit dan wajah. Sama seperti pada saat kita berwudu. Wa yusannu du'a ba'dahu, dan disunahkan membaca doa setelah wudu tersebut. Ini wudunya panjang sampai selesai. Kita praktekkan. Selesai berwudu, habis wudu sudah rapi. Ya, nah barulah ini proses memandikan. Jadi dari tadi itu belum memandikan juga. Tadi itu pendahuluan sebelum mandi. Ya, ini sekarang baru mandi. Selesai diwudui, barulah sekarang dimandikan. Bagaimana memandikannya? Yang pertama, ini kalau di step sudah yang ke-7 ya. Tapi kalau memandikan ini baru yang pertama. Yughassilul ghassilul mayyita bisidr. Sekarang dimandikan dengan air yang tidak khalis. Bukan pakai air bersih. Bukan pakai air murni, tapi pakai air yang telah tercampur dengan sidr. Pakai sidr. Ini kalau ada sidr yang paling afdal. Ya. Sidr itu kalau dikit apa khususnya? Daun bidara ya. Daun bidara. Ya. Kalau ada dicampur, jadi itu dicampur. Misalnya ada tong sebesar ini, itu air dicampur. Jadi air yang bersih yang tadi kita pakai bukan yang ini, air bersih biasa. Wudhu semua air bersih biasa. Nah, ini sekarang air biasa, air bersih dicampur dengan sidr. Kalau nggak ada sidr, sabun kalau kita sekarang. Air sabun. Jadi air yang dicampur sama sabun. Jadi air sabun. Nah, ini dimandikan dengan air fa'in fuqida tadi ya. Kalau nggak ada sidr itu, fasabunun aw ghairuhu, maka pakai sabun atau yang lainnya. Yang seumpama, yang bersih, wangi dan membersihkan. Salas marrat, dimandikan sebanyak 3 kali. Dimandikan sebanyak tiga kali. Pakai sabun tadi itu. Bi an yaghsila ra'sahu mubtadi'an min a'lahu
ila lihyatihi. Yang pertama kita lakukan apa? Ini sarung tangan baru. Dari kepala dulu sampai kepada janggut, kalau punya janggut, kalau tidak punya sampai dagu. Usap. Pakai air sabun. Ya. Tsumma yadahul yumna min ru'usil asabi'i ilal katif. Pala sudah selesai, kemana kita? Pindah ke tangan kanan. Pindah ke tangan kanan. Mulainya dari jari-jari. Siram dari jari-jari, gosok. Terus naik sampai kepada bahu kanan. Selesai tangan kanan dari ujung jari sampai bahu, pindah ke mana? Ya. Tsumma ma aqbala min shiqqihi al-ayman ila atrafi asabi'i rijlaihi. Mulai daripada bagian atas sebelah kanan sampai bagian bawah sebelah kanan. Jadi dari sini tadi mulai kepala, tangan sampai ke sini, lalu dari sini turun ke bawah. Bagian depan, bagian depan saja. Jelas atau enggak ini Pak kira-kira? Kiri belum ini, kiri belum apa-apa kan? Masih sebelah kan? Sebelah kanan. Ya. Tsumma ma aqbala min shiqqihi al-ayman ila atrafi asabi'i. Jadi sampai ujung jari, semua di sini. Tsumma yaghsilu shiqqahu al-aysar kama marra fil ayman. Lalu sekarang bagian sebelah kiri sama seperti sebelah kanan. Mulainya dari mana tadi Pak? Ujung jari. Tangan kiri. Tangan kiri naik sampai ke bahu. Terus dari bahu kiri ke kaki kiri bawah. Sempurna. Berarti semua bagian depan selesai. Bagian depan selesai. Nah, sekarang bagian bawahnya. Karena bagian bawahnya kan belum tadi. Atasnya baru. Nah, bagaimana bagian bawahnya? Tsumma yad'u rijlahu al-yumna 'ala al-yusra. Ini harus dipraktekkan kalau ini. Lalu kaki kanannya diangkat, ditaruh di atas kaki kiri. Ya Pak ya. Ini Pak. Ini kaki kanan, tadi selesai sudah ya. Gak apa-apa Pak, nggak usah dipindahkan, gak apa-apa. Saya cuma sebentar. Gini, tuh. Jelas ya Pak ya? Kaki kanan, taruh di atas kaki kiri. Jelas? Kelihatan? Baik. Nanti setelah itu didorong ke sebelah kiri. Jelas ya? Sebenarnya jadi kaki kanan taruh di atas sebelah kiri, setelah itu didorong. Jadi mayatnya sekarang miring seperti ini. Baru disiram dari atas ke bawah. Disiram dari atas ke bawah. Sehingga bagian belakang sebelah kanan terbasuhi oleh air sempurna. Jelas atau enggak Pak kira-kira? Ya, itu caranya. Jangan ini banyak yang nggak ngerti. Diangkat di tengkurap. Sian jenazah. Banyak, enggak apa-apa. Ya, enggak usah ditengkurapin. Jadi kaki kanan taruh sebelah kiri, tinggal didorong. Gimana cara dorongnya? Ya tadi sama seperti tadi, gampang itu. Jangan ininya dibuka. Ya, kita pegang. Sekarang apa yang kita lakukan? Siram. Bagian belah, kelihatan nggak kira-kira? Tapi air kena semua atau enggak? Kena semua. Jelas ya kira-kira? Iya. Ya. Kalaupun enggak apa-apa karena tadi sudah selesai pengosokan. Ya. Kita siram. Jelas ya kira-kira? Nah, jadi tadi summa yad'u rijlahu al-yumna 'ala al-yusra, kaki kanannya ditaruh di atas kaki kiri, ya. Lalu dimiringkan ya kepada posisi sebelah kiri. Jadi bagian kanan belakangnya sekarang yang terlihat. Wa yatrahu yadahu al-yumna 'alaihi fa yaghsilu ma adbara min yumnahu min katifihi ila atrafi asabi'i rijlihi. Mulai dari belakang bagian sebelah kanan sampai belakang bawah sebelah kanan. Jadi yang pas kita angkat begitu kan yang terlihat saja Bapak, bahu belakang, punggung belakang sebelah kanan. Itu dari atas sampai selesai. Selesai itu taruh lagi. Sekarang tinggal yang belum bagian belakang sebelah kiri. Ditaruh kirinya di atas kaki, sama dibalik. Siram. Jadi
maka terbasuhi seluruh badan orang ini, depan dan belakang, kanan dan kiri, sempurna, tanpa terlihat auratnya. Jadi kalau pengen tahu bagaimana orang yang memandikan jenazah yang paling bagus, orang yang memandikan jenazah yang paling bagus itu yang melakukan dengan sunnah-sunnahnya, tapi tidak terlihat auratnya sekalipun. Itu yang paling bagus. Karena kebanyakan udah mandikannya sembarangan, nggak pakai sunnah-sunnahnya, auratnya kebuka-kebuka. Itu nggak pas. Itu belum ahli. Kalau yang sudah ahli, dia bisa memandikan dengan sempurna, tapi nggak pakai kelihatan aurat. Jadi permainan kain sama permainan tangan ini menentukan. Kalau yang ngerti, kalau yang ngerti Pak, kalau teorinya gampang, pas lagi praktek bingung, angkat. Ya kan, miring, udah belakangnya aja angkat, wah itu ditengkurepin. Nah ini kurang tepat. Soal itu tadi saya katakan, kalau kita yang memandikan langsung keluarga itu lebih baik. Ya, makanya kita harus mengerti cara-cara memandikan. Wa yaf'alu dzalika thalatha marratin mutawaliyatin ma'ad dalki birifq. Dan hal ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi sudah selesai, ulang lagi nih. Mulainya dari kepala lagi sampai janggut. Lari tangan kanan lagi dari jari sampai bahu. Lalu dari bahu sampai kaki. Lalu sebelah kiri, tangan kiri sampai bahu, dari bahu sampai kaki. Lalu sekarang bagian belakang sama seperti cara yang tadi. Diulang sebanyak 3 kali. Jelas? Baik. Setelah itu, step selanjutnya adalah yuzilul ghasilus sidra 'ala al-kayfiyatil madiyah. Selesai itu diulang 3 kali, baru sekarang kita membersihkan air sabunnya dengan air murni lagi. Dengan air murni lagi. Dengan cara yang sama, dengan cara yang sama seperti tadi. Mulainya dari kepala lagi, dari tangan lagi. Kanan baru kiri, depan baru belakang. Jelas? Jadi berapa kali main air? Banyak di sini air yang dimainkan. Di sabunnya sudah 3 kali baru pakai air. Lalu setelah pakai air bersih, sudah sabun air tidak ada, yaghsilul ghasilul ghaslata tsalitsata wa hiya al-akhirah. Lalu yang terakhir kita memandikan lagi bima'in mamzujin bi syai'in minal kafuri kulla badanihi bil kayfiyatil madiyah. Disiram lagi dengan cara yang sama, tapi sekarang menggunakan air yang dicampuri dengan apa? Kapur, apa bahasa Indonesia ini? Apa namanya Pak? Kapur baru, kapur baru. Jadi ada berapa macam air di dalam memandikan jenazah? 3 macam. Air murni, air sabun atau sider, sama air kapur barus. Air yang dicampur dengan kapur. Jadi yang terakhir pakai air yang dicampur dengan kapur barus. Itu yang terakhir. Jadi sudah bersih, sudah nggak ada lagi, sudah wangi, sudah apa? Baru terakhir pakai kapur barus. Caranya gimana? Sama. Seperti tadi, kepala lagi, tangan kanan sampai bahu, lalu bahu sampai kaki, tangan kiri sampai bahu, bahu sampai kaki, lalu punggung kanan sampai kaki, punggung kiri sampai kaki. Gitu ya. Jelas satu nggak ini kira-kira? Ya, ini caranya. Setelah dimandikan selesai, baru diangkat sedikit kepalanya untuk mengeluarkan kalau ada air-air yang masuk ke dalam mulut dan hidung, ya, digoyang-goyang sedikit biar keluar airnya, biar keluar. Dia khuruja min famihi ma'asa ayyakuna min ma'il wasl, untuk mengeluarkan selesai dari mulut. Takutnya tadi ada yang masuk, ini angkat sedikit kepalanya. Ya. Jelas atau enggak Pak kira-kira? Ini minimal afdol, afdol. Lebih afdol daripada yang ini 5 kali tadi. Tadi kan saya katakan berapa kali? Nanti lebih afdal 5 kali. Ya. Wa akmalu minhu as-saba'. Yang paling afdal 7 kali. Dan yang paling afdal lagi 9 kali diulangnya. Paling sulit. Nanti kita jelaskan. Gimana kalau 3, gimana kalau 5, gimana kalau 7, gimana kalau 9. Airnya yang mana saja yang diulang-ulang. Itu nanti. Yang penting caranya tadi sudah tahu. Jelas ya kira-kira? Baik. Ini adalah
cara memandikan jenazah, ya, yang baik dan benar. Rumusnya adalah tidak melihat aurat dan tidak memegang dubur dan kubul tanpa sarung tangan. Nah, dan sunnah-sunnahnya dilakukan mandi-mandi yang seperti tadi itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Memang kalau belum praktek kayaknya kurang pas. Ya. Tapi setidaknya teorinya tergambar, ya, seperti itu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum, betul betul. Sebelum wudhu, ya. Oh enggak, masuk tangannya saja. Iya, masuk tangannya saja. Iya, ya. Sekedar aja Pak ya. Kan bukan disuruh dimasukkan. Ya, sekedar saja digosok sampai bersih seperti itu. Enggak usah. Tangannya saja masuk. Kenapa tadi perlu dibalik? Karena kalau dibalik bukan dubur itu yang mau disiram dari atas sampai bawah. Kalau cuma dubur kita bisa masukkan. Ya. Itu sekitaran dubur dan makanya wama hawalaihima, dan di antara dubur dan nanti di praktek pasti kelihatan ya, ketahuan gimana caranya seperti itu. Atau kita mau praktek apa enggak? Perlu enggak Pak kira-kira? Kalau mengkafani pasti perlu. Memandikannya perlu nggak kira-kira? Ini kan baru step awal ya, memandikan, nanti kafannya gitu. Kalau memang perlu ya nggak apa-apa. Ya kan? Kita praktek pakai manusia beneran atau pakai boneka. Ya, seperti itu. Di depan situ bisa itu. Yang mau disiram-siram nanti silakan. Silakan. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka atau enggak Pak? Nggak, saya tanya, ada yang bisa, ada yang bisa. Itu yang bisa dibuka atau yang nggak bisa? Tidak. Kalau yang nggak bisa, nggak usah. Kalau yang bisa sih, sebelum tadi kan, yang cuma karet gitu kan, nah, itu dibuka. Itu nanti saya jelaskan. Ini kan belum ngomong masail. Nanti ada masalah-masalah yang berkaitan dengan memandikan dan mengkafani. Kita masih bicara yang normalnya dulu sekarang. Nanti ada masalah-masalah, banyak masalah. Termasuk masalah apa hukumnya mencabut bulu-bulu orang yang meninggal dunia. Boleh nggak diambil kukunya atau rambutnya misalnya kan gitu. Itu nanti ada ya, seperti itu. Ini caranya dulu. Jelas ya Pak? Silakan. Lebih bagus. Kalau wajib enggak. Lebih bagus menghadap kiblat. Tapi kalau bilang wajib enggak. Karena kalau bilang wajib berarti tidak sah. Enggak. Yang wajib tadi cuma dimasukkan ke dalam air selesai. Kalau bicara yang wajib ya. Jadi ditanya, Bapak nanti kalau mau dimandikan yang wajib atau yang sempurna? Kalau yang wajib nanti kan dimasukin aja ke ember gitu, angkat lagi. Itu sempurnanya Pak. Sama tadi yang paling penting itu jangan ada orang. Jangan ada orang. Jangan dilihat, apalagi di foto. Yang penting kita pastikan seluruh badan terbasuh. Sama kayak orang mandi wajib hidup gimana sih? Kan yang wajib apa? Ta'mim al-ma, meratakan air kepada seluruh badan. Ta'mim al-badan bisa ta'mim al-badan meratakan air kepada seluruh badan. Sama. Kok sekali digoyang-goyang udah basah semua, udah itu bungkus tinggalkan gitu. Ya, seperti itu. Lebih afdal, nggak harus, tapi lebih afdal. Yang rakit, tipis, ya, yang tipis. Jadi kalau dia basah langsung kena badan, ya, afdalnya gitu. Seperti itu. Dan afdalnya tadi menggunakan air yang agak sedikit dingin, agak sedikit dingin. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Memang masalahnya banyak ini, belum kita bahas di sini. Masalah-masalah. Nanti setelah masalah baru kita masuk ke sub yang kedua. Jadi ini masih sub yang pertama Pak, memandikan jenazah. Di sini ada yang pernah mandikan jenazah? Pernah Pak? Ikut? Bapak yang belakang juga pernah ya?
membantu atau yang memandikan? Membantu ya, beda loh. Membantu tuh megangin air, ngambilin ya. Kalau yang mandikan itu biasanya yang gosok-gosok badan. Tapi di sini ada nggak yang jadi ghasilul mayyit? Apa kalau bahasa kita amil? Tukang mandiin jenazah ada nggak sih? Maksudnya bukan mandikan keluarga atau siapa. Memang kalau ada orang yang meninggal dia tukang mandikan. Ada nggak di sini? Harusnya hadir itu justru. Yang tukang mandikan itu. Karena nggak boleh pakai ilmu otodidak gitu ya. Sehingga nanti cara mandikannya termasuk yang mengkafani. Ya. Harusnya hadir. Amil-amil yang tukang memandikan itu. Supaya ngerti cara memandikannya. Nanti kan kita seperti itu. Ini bapak-bapaknya juga anak-anaknya diedukasi. Jadi kita meninggal dunia, kerabatnya yang memandikan lebih afdal, lebih utama. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya. Apa? Apa Pak? Yang memandikan siapa? Khusus. Boleh. Silahkan. Karena yang ngerti cuma dia gitu Pak. Ya. Banyak orang yang mengkhususkan tukang mandi itu ada. Kerjaannya tukang mandi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, nanti siapa yang mandikan? Maka itu kita harus ngerti. Jadi boleh. Boleh. Ambil kalau orang sini bilangnya ya. Kalau sini ambil itu. Ambil. Seperti itu. Ada lagi? Kenapa? Dimandikan. Boleh. Memandikan aja boleh. Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad SAW, itu yang mandikan istrinya. Itu yang mandikan istrinya. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, itu yang memandikan suaminya Ali bin Abi Thalib. Boleh. Tadi kan saya katakan ya. Memandikan boleh. Ya, boleh. Seperti itu. Ya. Anak lihat misalnya. Tapi bukan dibuka maksudnya ya. Maksudnya melihat. Nah, yang nggak boleh itu orang yang tidak memandikan orang lain ikut lihat. Apalagi di umbar-umbar. Ya. Ini ada satu kebiasaan yang masih kurang tepat. Biasanya jenazah itu fotonya atau videonya disebar. Coba ya. Mau bukanya bercahaya kah atau apakah itu sebenarnya itu salah. Tidak boleh salah. Ya. Apalagi pas lagi dimandikan. Itu tidak boleh. Nanti di sini ada. Makanya di antara kriteria orang yang memandikan itu adalah amin. Orang yang terpercaya. Gimana? Air. Bagaimana kalau tidak ada air? Ini sama kemarin pertanyaan minggu lalu. Nggak ada air atau jenazah tidak memungkinkan dimandikan. Tidak memungkinkan dimandikan. Seperti apa? Orang yang matinya terbakar. Sebagian besar kalau dimandikan akan bisa rusak badannya. Maka ditayamumkan. Jadi orang yang tidak ada air, orang yang badannya rusak kalau terkena air, atau tidak ada manusia yang bisa memandikan kecuali orang asing. Misalnya kalau laki-laki adanya orang perempuan, maka ditayamum. Atau ada jenazah perempuan, tidak ada keluarganya, tidak ada perempuan yang bisa memandikan, hanya ada laki-laki asing, maka ditayamum. Sama, termasuk yang nggak ada air. Ini ada ini, ya. Ada nggak di sini ya? Hah? Tayamum, Pak. Tayamum. Sama kayak kita tayamum. Orang tayamum gimana kira-kira? Basuh wajah dan kedua tangan, selesai. Jelas ya kira-kira? Kita tayamum gimana kira-kira? Jadi bukan tayamum sebadan di tayamum, bukan. Wajah dan juga kedua tangan. Nggak ada beda. Kalau nggak ada air ya, kalau tidak ada air. Ini idza lam yujad illa ajnabiyyun, bila mana enggak ada orang yang memandikan kecuali orang asing. Perempuan yang meninggal
yang ada orang laki-laki yang bukan mahram sama dia. Atau laki-laki yang meninggal, nggak ada yang bisa mandikan, nggak ada orang laki, satu kampung perempuan semua. Misalnya ini Pak ya, atau nggak ada air, atau orang yang terbakar tadi, maka yumimal mayyit, mayatnya ditayamumkan. Ya. Gimana? Nggak ada air itu hukumnya banyak. Bukan berarti nggak ada air harus nggak ada wujud air. Kalau ingat di bab tayamum, air kadang-kadang ada tapi dihukumi tidak ada. Ingat nggak kira-kira? Udah lama itu. Di bab tayamum saya pernah jelaskan. Hukum nggak ada air dalam pandangan syariat itu boleh jadi airnya ada, tapi dihukumi tidak ada air. Termasuk kalau airnya sedikit, berarti dihukumi tidak ada. Jelas seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Boleh, boleh. Jadi karena dia mahram, ya, dia mahram. Tapi lebih tepatnya, lebih sebenarnya laki-laki membandingkan laki-laki dan perempuan membandingkan perempuan. Jelas ya, kira-kira. Wal aula fi ghuslir rajuli ar-rijal. Yang lebih utama, ya kata-kata lebih utama berarti menunjukkan akan kebolehan hal tersebut. Lebih utama yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Nah, di antara laki-laki yang paling utama memandikan wal afqahu minhum muqaddam, yang paling mengerti, yang paling faqih, yang paling mengerti masalah hukum memandikan, yang lebih didahulukan untuk memandikan. Wa yajuzu ghuslu zawji lizaujah, dibolehkan istri kepada suami, wal aks dan sebaliknya, suami kepada istri. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Ada lagi? Siram. Bukan lebih afdal, wajib masih disiram. Kalau ada air, tapi nggak ngerti cara mandikan. Boleh berubah menjadi tayamum bukan karena ngerti mandikan itu, karena syarat wajib yang mandi itu hanya diratakan air. Semua pasti bisa. Jadi kalau masih ada air, cuman nggak ngerti caranya gimana, siram aja pokoknya sebadan. Paham betul akhirnya? Ya, jangan langsung tayamum itu kalau airnya nggak ada, badan mayatnya nggak boleh kena air, rusak atau yang semisal. Jelas ya kira-kira. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya, sampai di sini dulu mungkin. Minggu akan datang kita sempurnakan, lalu kita masuk kepada takfinul mayyit, mengafani mayit. Ini juga perlu tata caranya panjang. Nanti setelah mengkafani, menyolati baru menguburi. Mungkin yang bisa kita praktek memandikan, mengafani, menyolati. Kalau menguburi tidak bisa, ya, mau prakteknya dikubur di mana orang itu tidak bisa. Ya. Belum. Kita selesaikan teorinya dulu. Teorinya dulu kita selesaikan. Mungkin 1-2 minggu atau 3 minggu ke depan. Ya. Gitu aja nggak apa-apa ya. Bisa aja sih kalau mau minggu depan. Maksud saya pengen selesaikan teori mandikan, teori kafani, baru teori menyolati. Setelah itu kita praktek memandikan, langsung praktek mengkafani, langsung praktek menyolati. Mungkin itu waktunya nggak bisa sebentar. Jadi praktek nanti kita cari waktu lagi ya. Jadi apa lebih lama kalau bapak-bapak berkenan, mungkin 2 jam. 2 jam ya praktek. Ya, pokoknya kita siapin waktu, jadi dari awal sampai selesai. Gimana? Tambahan. Bagus pertanyaannya. Ketika seseorang jenazah selesai dimandikan masih ada yang keluar, apakah perlu dimandikan ulang? Enggak perlu. Apakah perlu diwudukan ulang? Enggak perlu. Apa yang diperlukan? Bersihkan yang keluarnya saja. Nah, kalau orang ini terus-terusan keluar, ini ada Pak. Ini kasus yang terus-terusan
keluar. Nah, ini kasusnya beda. Nanti maka diambil kapas khutun, kapas besar ya, ditaruh di bagian dubur tersebut untuk menutupi agar tidak keluar terus. Ada itu udah disiram, keluar terus ada. Ya, jadi semaksimal mungkin sampai benar-benar bersih. Kalau nggak bisa, diakalkan dengan cara. Jadi nggak perlu dimandikan. Makasih pertanyaannya. Jadi nggak harus dimandikan. Wudhunya juga seperti itu. Cukup ya. Sampai di sini dulu. Insya Allah perjumpaan mendatang kita masih melanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.